2017, saya mahasiswa dari mata kuliah Hukum Jaminan kelas 6A, Fakultas Hukum Universitas Malik Saleh yang diampu oleh Bapak Arif Rahman, SHMH. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban dari ujian akhir semester saya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan asas pemisahan vertikal dan asas pemisahan horizontal dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Asas pemisahan horizontal atau horizontal shading Begin-Shell adalah asas memisahkan tanah dan segala benda yang melekat pada tanah tersebut. Yang kedua yaitu asas pelekatan vertikal atau vertical exercise Begin-Shell adalah asas kepemilikan tanah dan segala benda yang melekat padanya sebagai suatu kesatuan yang tertancap menjadi satu. Pertanyaan kedua yaitu apa yang dimaksud dengan privilege dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Jelaskan dengan contoh. Menurut ketentuan pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak istimewa atau privilege adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dua macam privilege, yaitu privilege umum dan privilege khusus. Privilege umum adalah hak istimewa yang tertuju pada semua benda milik debitur yang terdiri atas 7 macam hak kebendaan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila kreditur mempunyai tagihan atas hak-hak kebendaan umum sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang, maka pemenuhannya didahulukan dibanding hak-hak kebendaan lainnya. Ketujuh macam privilege tersebut yaitu yang pertama biaya perkara yang timbul dari penjualan dan biaya penyelamatan barang. Yang kedua biaya penguburan, yang ketiga biaya pengobatan terakhir, yang keempat upah buruh yang harus dibayar, yang kelima piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang keenam piutang para pengusaha sekolah berasrama, yang ketujuh piutang anak-anak di bawah umur yang dapat ditagih. Kemudian privilege khusus. Privilege khusus yaitu yang ditujukan pada benda-benda tertentu milik debitur terdiri atas 9 macam hak sebagaimana disebutkan dalam pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesembilan macam privilege khusus tersebut adalah yang pertama biaya perkara yang timbul dari penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagai pelaksanaan suatu putusan yang dibayarkan dari hasil penjualan barang. Yang kedua, uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan perjanjian sewa menyewa. Yang ketiga, harga pembelian barang bergerak yang belum dibayar. Yang keempat, biaya untuk menyelamatkan barang. Yang kelima, biaya pengerjaan barang yang masih harus dibayarkan kepada pekerja. Yang keenam, jaminan yang diserahkan tamu rumah penginapan kepada pemilik penginapan. Yang ketujuh, upaya pengangkutan dan biaya tambahan lain. Yang kedelapan, biaya yang harus dibayarkan kepada tukang yang mengerjakan sesuatu pekerjaan serta biaya penambahan dan pengurangan sesuatu barang. Yang kesembilan, penggantian yang harus dibayar oleh pegawai umum karena sesuatu kesalahan dalam pekerjaan. Yang kemudian yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian pinjaman uang, perjanjian gadai, perjanjian fidusia, dan perjanjian hak tanggungan disertai contohnya. Yang pertama ada perjanjian pinjaman uang, yaitu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak dan kedua pihak tersebut bersepakat untuk menaati hal-hal yang disebutkan di dalam surat perjanjian. Bukti tertulis akan menunjukkan keinginan kedua pihak untuk saling berjanji dalam melaksanakan suatu hal, yakni pinjaman uang. Contohnya seperti pinjaman uang di bank, pinjaman uang kepada koperasi, dan lain-lain. Berikutnya yaitu perjanjian gadai. Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur. Kreditur menerima hak atas benda yang diberikan oleh debitur kepadanya dan debitur menerima hak atas barang yang diikatnya berupa pinjaman dalam bentuk uang. Contohnya benda bergerak berwujud seperti A. kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor. Yang B. mesin-mesin seperti mesin jahit, mesin pembajak sawah, mesin diesel atau pembangkit listrik, pompa air, dan segala jenis mesin lainnya. C. perhiasan seperti emas, berlian, mutiara, intan, perak, dan lain-lain. D. lukisan yang berharga. Kemudian kapal laut yang berukuran di bawah 20 meter kubik. Kemudian persediaan barang. Kemudian inventaris kantor atau restoran. Kemudian barang bergerak lainnya yang memiliki nilai.
benda bergerak tidak berwujud, contohnya surat-surat berharga seperti tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, wesel, promes, konsumen, obligasi, saham-saham, respis, sel, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang berisi kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia bahwa suatu benda tertentu diserahkan atau akan diserahkan hak miliknya secara kepercayaan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia guna menjamin pembayaran hutang debitur dalam suatu perjanjian pokok tertentu yang bisa berupa hutang atau kewajiban atas pembayaran sejumlah uang ataupun kewajiban atau prestasi lain. Contohnya itu hampir sama dengan gadai, yaitu kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truk, sepeda motor, dan lain-lain, mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor, perhiasan, persediaan barang atau inventory, stok barang dengan daftar mutasi barang, kapal laut berukuran di bawah 20 meter kubik, perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, lemari es, mesin jahit, alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air, dan lain-lain. Ada pula barang bergerak tidak berwujud, contohnya seperti wesel, sertifikat deposito, saham, obligasi, konsumen, piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau diperoleh kemudian, dan deposito berjangka. Kemudian perjanjian hak tanggungan. Perjanjian hak tanggungan merupakan perjanjian aksesorir dari perjanjian utang piutang, perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang merupakan perjanjian pokok atau perjanjian pendahuluannya. Contohnya itu ada hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, hak pakai, hak atas, dan hak atas tanah. Berikutnya yaitu jelaskan macam-macam bank garansi serta perbedaannya dengan jaminan perseorangan. Yang pertama itu bank garansi untuk penggunaan bea masuk merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan pemilik barang guna penangguhan pembayaran bea masuk atau barang yang dikeluarkan oleh pelabuhan. Yang kedua yaitu bank garansi untuk pita cukai tembakau merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan yang dijamin atau pengusaha pabrik rokok guna penangguhan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok-rokok yang akan dikeluarkan dari pabrik peredaran. Kemudian yaitu bank garansi untuk tender dalam negeri, yaitu bank garansi yang diberikan kepada borrower atau yang memberi pekerjaan untuk kepentingan kontraktor atau leverансir yang akan mengikuti tender dalam negeri. Kemudian ada bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan, merupakan bank garansi yang diberikan kepada borrower untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari borrower. Selanjutnya ada bank garansi untuk uang muka nasabah, merupakan bank garansi yang diberikan kepada borrower untuk kepentingan kontraktor untuk menerima pembayaran uang muka dari yang memberikan pekerjaan. Selanjutnya itu ada bank garansi untuk tender luar negeri, merupakan bank garansi yang diberikan untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender pemborong yang mana borrower adalah pihak luar negeri. Bank garansi untuk menjamin kontraktor atau eksportir Indonesia yang turut tender atau melaksanakan kontrak. Kemudian yaitu bank garansi untuk perdagangan merupakan bank garansi yang diberikan kepada agen atau dealer perdagangan atau depot-depot perdagangan. Yang kemudian itu ada bank garansi untuk penyerahan barang, merupakan bank garansi yang diberikan kepada nasabah yang akan melakukan penyerahan barang, baik yang dibiayai oleh bank ataupun tidak. Yang selanjutnya itu ada bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang. Bank garansi yang diberikan untuk pengeluaran barang yang belum dibayar penuh oleh importir. Perbedaannya bank garansi dengan jaminan perseorangan terletak pada siapa pihak ketiga yang memberikan penanggungan tersebut. Apakah pihak ketiga tersebut adalah orang perorangan, badan hukum, atau bank. Kemudian yaitu apa yang dimaksud dengan resi gudang dan proses terjadinya resi gudang tersebut. Jelaskan dengan contoh. Sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang.
proses terjadinya kita ibaratkan dimulai dari petani atau kelompok tani, koperasi UKM, atau pelaku usaha mendatangi gudang yang ditunjuk dengan membawa komoditi yang akan diresigudangkan. Lembaga penilaian kesesuaian akan menguji mutu komoditi dan membuat sertifikat untuk barang yang berisi informasi tentang nomor, tanggal terbit, identitas pemilik, metode uji, jenis sifat, jumlah mutu, kelas barang, jangka waktu mutu, dan tanda tangan yang berwenang. Sementara itu, pengelola gudang akan membuat perjanjian pengelolaan barang yang berisi deskripsi barang dan asuransi. Pengelola gudang juga akan menerbitkan resi gudang atau setelah menerima kode registrasi dari pusat registrasi yang berisi informasi tentang judul resi gudang, nama pemilik, lokasi gudang, tanggal penerbitan, nomor registrasi, waktu jatuh tempo, deskripsi barang, biaya simpan, nilai barang, serta harga pasar. Pengelolaan gudang menyampaikan informasi tersebut pada pusat registrasi dan seluruh data dan informasi dalam resi gudang ini ditata usahakan oleh pusat registrasi pengelolaan gudang juga akan memberitahu semua informasi tersebut pada badan pengawas. Jika semua proses ini telah dilakukan, resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang bisa diterima petani atau pelaku usaha untuk segera diuangkan pada lembaga pembiayaan bank atau non-bank yang ditunjuk. Kemudian yaitu jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan hal tersebut. Jadi rumusan masalah yang dibahas yaitu mengenai upaya perlindungan hukum kreditur pada perjanjian jaminan fidusia. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notaril dan terus dipertegas dengan mendaftarkan dari akta perjanjian tersebut. UUJF telah berupaya memberikan suatu teknis perlindungan bagi kepentingan kreditur. Hanya disayangkan sistem tersebut tidak diaplikasikan dengan menegaskan secara konkret dalam suatu sistem pelaksanaan perlindungan melalui eksekusi terhadap jaminan fidusia yang pada akhirnya memberikan pilihan bagi kreditur untuk menempuh jalan damai yang berarti memberikan tambahan biaya lain dan memberikan apresiasi yang buruk dan tidak maksimal menyangkut perlindungan hukum bagi kreditur. Adapun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian antara lain disebabkan baik oleh peraturan atau undang-undang UUJF yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanaan eksekusi, padahal objek jaminan fidusia menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadi penggelapan. Selain itu, sering dalam suatu perjanjian jaminan fidusia tidak adanya penegasan perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur. Baik, sekian dari pemaparan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.